Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Sahabat-sahabat muslimin, muslimat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, hari ini kita akan berbicara tentang sebuah model dosa yang banyak terjadi dan boleh jadi sangat sering kita lakukan di zaman di mana teknologi internet semakin berkembang begitu rupa, di mana berbeda dengan zaman sebelum ini, di mana untuk bermaksiat orang harus meninggalkan tempatnya, orang harus meninggalkan rumahnya untuk mendatangi sumber dan tempat kemaksiatan itu. Tetapi pada hari ini, wallahul musta'an, untuk melakukan maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kita tidak perlu meninggalkan rumah kita, kita tidak perlu meninggalkan kamar kita, karena sumber-sumber maksiat itu, godaan-godaan maksiat itulah yang justru hadir mendatangi kita di dalam rumah kita, di dalam kamar kita, dalam kesendirian. Nah, itulah salah satu dosa, salah satu model, salah satu bentuk dosa yang sesungguhnya sangat mengerikan, yaitu dosa-dosa yang kita lakukan dalam kesendirian, atau yang oleh para ulama diistilahkan sebagai dzunubul khalawat, dosa-dosa yang kita lakukan pada saat kita berkhalwat, pada saat kita bersendiri, tidak ada manusia, tidak ada makhluk yang melihat dan menyaksikan dosa yang kita lakukan. Sahabat-sahabat sekalian, dosa yang dilakukan dalam kesendirian ini memiliki dampak bahaya yang sesungguhnya sangat besar dan sangat luar biasa. Kebaikan-kebaikan, kesolehan-kesolehan yang kita lakukan, pahala-pahala kebaikan yang kita lakukan dengan susah payah, itu bisa hilang, lenyap, hanya karena kita tenggelam dalam dosa-dosa kesendirian ini. Dan yang lebih mengerikan, bahwa dosa-dosa yang dilakukan dalam kesendirian ini, wal'iyadzubillah, akan mengantarkan pelakunya untuk sampai di ujung kehidupan dunia yang berakhir dengan su'ul khatimah, meninggalkan kehidupan dunia dalam keadaan yang buruk, menutup catatan dan lembar kehidupannya di dunia dengan catatan yang buruk di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kelak pada hari kiamat, hamba yang melakukan dosa seperti ini akan dibongkar aibnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala di hadapan manusia di padang mahsyar pada hari kiamat. Bahkan para ulama menjelaskan bahwa dosa-dosa yang dilakukan dalam kesendirian ini adalah aslu al-intikasat. Ini menjadi sumber utama yang menyebabkan seseorang itu kemudian berbalik tragis hidupnya dari yang tadinya dia adalah seorang hamba yang taat kepada Allah, hamba yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi disebabkan oleh dosa-dosa kesendirian ini dia berubah dan menjadi hamba yang durhaka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Betapa sering kita melihat seorang insan, seorang manusia yang tadinya patuh, berkomitmen dengan ajaran-ajaran Islam, dengan sunnah-sunnah Nabi SAW, dengan amal-amal saleh, tetapi tiba-tiba dia berubah. Kondisinya berubah, keadaannya berubah, dan bahkan dia sudah tidak lagi mengerjakan sholat, mulai meninggalkan sunnah yang selama ini dia kerjakan,
mulai meninggalkan amal-amal kebaikan yang selama ini dia lazimi, dan ternyata penyebab utamanya adalah karena dia gandrung dan sering terjatuh melakukan dosa-dosa kesendirian ini. Maka itulah yang akan kita bincangkan, ya. Dan kita awali dengan perkataan seorang ahli ibadah yang saleh, yang zuhud, yang bernama Bilal bin Sa'ad rahimahullahu ta'ala, yang pernah mengatakan, la takun waliyan lillahi fil alaniyah wa aduwahu fis sir. Janganlah engkau menjadi wali, menjadi kekasih Allah subhanahu wa ta'ala dalam keramaian, di hadapan orang banyak, ketika orang melihat, ketika orang berkumpul di dekatmu. Janganlah engkau menjadi wali, menjadi kekasih Allah pada saat orang ramai, tetapi ketika kondisi dan keadaan telah sunyi, tidak ada lagi manusia yang melihatmu, engkau berubah menjadi musuh Allah subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya, kata Bilal bin Sa'ad, wala takun aduwa iblis wan nafs wasyahawati fil alaniyah wa sadiqahum fis sir. Janganlah engkau menjadi musuh iblis, hawa nafsu dan syahwat fil alaniyah, dalam keramaian, ketika banyak orang yang menyaksikanmu, engkau tampakkan dirimu sebagai musuh iblis, musuh hawa nafsu, musuh syahwat. Tetapi dalam kesendirianmu, engkau menjadi teman mereka. Dalam kesendirianmu, engkau justru berteman dengan iblis, berteman dengan hawa nafsumu, berteman dengan syahwatmu. Sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah, ini adalah sebuah nasihat yang luar biasa. Hamba yang saleh ini menasihatkan kepada kita nasihat yang luar biasa, yang sangat penting untuk kita renungkan. Bahwa di sana ada orang-orang yang ketika berhadapan dengan manusia, berhadapan dengan orang banyak, berhadapan dengan audiens, berhadapan atau bertemu dengan teman-temannya, berkumpul bersama dengan teman-temannya. Mungkin itu adalah teman-teman kajiannya, teman-teman pengajiannya. Maka pada saat berkumpul dengan mereka, orang ini menampakkan bahwa dia adalah orang yang khusyuk, orang yang takut kepada Allah, orang yang komitmen dengan sunnah, tekun mengerjakan sholat di masjid, membaca Al-Quran. Jika ada kesempatan untuk menunaikan umrah, maka dia berangkat pergi umrah. Ya, selalu bersedekah di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Kelihatan bahwa dia sangat menjaga pandangan matanya, tidak melihat yang diharamkan oleh Allah. Dia menjaga pendengarannya, tidak mendengarkan apa yang diharamkan oleh Allah. Dia menjaga ucapannya, menjaga lisannya, sehingga dia tidak mengucapkan ucapan-ucapan yang diharamkan oleh Allah. Intinya, di hadapan manusia dia menampakkan diri sebagai hamba Allah yang saleh. Dia menampakkan diri sebagai wali, sebagai kekasih Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan mungkin dia menampakkan diri sebagai pejuang agama Allah subhanahu wa ta'ala, yang siap membela agama Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi sayang sekali, ketika dia berada dalam kesendiriannya, ketika dia duduk di rumahnya sendiri, ketika dia sendiri di dalam kamarnya yang sepi, yang sunyi, yang tidak dilihat oleh pandangan mata siapapun, maka disitulah tampak siapa sebenarnya dia. Dia melalaikan salatnya, dia berubah menjadi seorang hamba yang
dikuasai oleh hawa nafsunya, dikuasai oleh syahwatnya, dikuasai oleh iblis, dikuasai oleh syaitan. Dalam kesendirian itu dia berani melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan dia lupa bahwa meskipun makhluk tidak melihatnya, meskipun di situ tidak ada pandangan mata manusia yang melihatnya, dia lupa bahwa Allah Subhanahu wa taala selalu melihat apa yang dia lakukan. Maka dalam kesendirian itu dia tenggelam melihat hal-hal yang diharamkan oleh Allah, mendengarkan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, berbicara, ngobrol dengan lawan jenis, menggombal, menggoda, mengucapkan kata-kata yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Intinya, ketika berhadapan dengan manusia, akhlaknya luar biasa mulianya. Ketika berinteraksi dengan sesama manusia, akhlaknya meniru akhlak baginda Nabi SAW. Tapi ketika dia masuk ke dalam rumahnya sendiri, jauh dari pandangan manusia, dia seketika itu juga menunjukkan akhlak yang sesungguhnya. Ketika di luar dengan para pengikutnya, dengan murid-muridnya, dengan kawan-kawannya, dia tampil sebagai orang yang lembut. Dia tampil sebagai orang yang baik hati, pemurah, dermawan. Tetapi ketika dia kembali ke rumahnya, di mana tidak ada pandangan mata orang lain yang melihat, kita temukan ternyata dia adalah orang yang sangat buruk dalam memperlakukan istrinya, memperlakukan anak-anaknya. Ya, dia memperlakukan anak istrinya dengan akhlak Abu Jahal, bukan lagi dengan akhlak baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ketika dia berdiri misalnya di hadapan orang banyak, seperti yang tadi disebutkan oleh Bilal bin Sa'ad, ketika dia berdiri di hadapan orang banyak, dia menampakkan diri sebagai musuh syaitan. Berkali-kali dia menyebut syaitan dengan sebutan-sebutan laknat, memberikan peringatan kepada orang lain, orang banyak untuk memusuhi syaitan, menjauhi jalan syaitan. Tapi ketika dia jauh dari pandangan mata manusia, dia berubah menjadi sahabat karib dari syaitan. Dia menaati, mematuhi apa yang dibisikkan oleh syaitan kepadanya. Maka inilah yang diingatkan oleh Bilal bin Sa'ad tadi. Jangan sampai engkau menjadi wali Allah. Jangan sampai engkau menjadi kekasih Allah di hadapan manusia. Ketika berhadapan dengan orang banyak, tetapi ketika engkau bersendiri, ketika engkau tidak ada yang melihat, engkau berubah seketika menjadi musuh bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran. Di dalam surah An-Nisa, Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, yastakhfuna minan nas wa la yastakhfuna minallah. Mereka ini merasa takut, ya, merasa takut atau menjadi orang yang takut ketika berhadapan dengan manusia. Ya, ketika berhadapan dengan manusia, mereka menampilkan diri seakan-akan mereka adalah orang yang sangat takut untuk melakukan dosa, orang yang sangat takut untuk melakukan kesalahan, orang yang sangat takut untuk tampil sebagai manusia yang mempunyai citra yang buruk.
Tetapi sayangnya la yastakhfuna minallah. Ya, mereka ketika bersendiri dan hanya ada Allah yang melihat, mendengar apa yang mereka lakukan, mereka justru tidak menyimpan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala yang tentu saja maha kuasa, maha dahsyat siksanya. Jadi mereka lebih takut mendapatkan citra yang buruk dari manusia daripada citra yang buruk di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mereka lebih mementingkan apresiasi manusia kepada mereka, label manusia kepada mereka sebagai orang yang soleh, ya, daripada label Allah Subhanahu wa taala kepada mereka, ya, sebagai hamba yang maksiat, durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kesendirian. Maka manusia-manusia yang seperti ini adalah sekali lagi manusia yang tidak mengagungkan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana mestinya. Di dalam hatinya penghormatan, penghargaan manusia jauh lebih penting daripada apa yang Allah janjikan untuknya di akhirat. Pencitraan di hadapan manusia jauh lebih penting daripada pencitraan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dia sudah cukup puas dengan apresiasi manusia, meskipun setelah itu dia tidak mendapatkan balasan yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Maka sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, fenomena ini juga disinggung oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Ghafir ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfi as-sudur. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan kepada kita yang masih sering terjebak dalam dosa-dosa kesendirian ini. Allah katakan ya'lamu kha'inatal a'yun. Allah Subhanahu wa taala itu Maha mengetahui kha'inatal a'yun, pandangan-pandangan mata yang khianat. Wa ma tukhfis sudur, dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa yang tersembunyi di dalam hati kita. Jadi Allah ingatkan bahwa jangankan perbuatan-perbuatan yang kalian tampakkan, yang tersembunyi di dalam hati kalian pun itu diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini menariknya Allah Subhanahu wa taala menyebut kata kha'inatal a'yun, pandangan mata yang khianat. Apa yang dimaksud pandangan mata yang khianat? Coba kita simak apa yang dijelaskan oleh sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma ketika beliau menafsirkan ayat ini. Beliau mengatakan bahwa yang dimaksud dengan mata-mata yang khianat itu adalah ketika seorang pria datang berkunjung ke rumah orang lain, entah itu mungkin tetangganya, temannya, atau kerabatnya, dan di dalam rumah itu ternyata ada seorang wanita yang cantik, atau di rumah itu melewati, ya, atau terlihat olehnya ada seorang wanita yang cantik. Maka apa yang dimiliki oleh pria yang memiliki pandangan mata khianat ini? Kata Ibnu Abbas, fa idza ghafalu lahadha ilaiha. Kalau penghuni rumah, tuan rumah itu tidak memperhatikan apa yang dia lakukan, maka si pemilik mata khianat ini akan memperhatikan wanita cantik itu. Akan memperhatikan wanita cantik itu, akan melihat kepada wanita cantik itu. Fa idza fatinu ghadda. Namun kalau kemudian tuan rumah itu melihat apa yang dia lakukan, dia akan segera menundukkan pandangan matanya. Kalau tuan rumah itu
tidak memperhatikan dia lagi, dia akan melihat lagi kepada wanita cantik itu, dan kalau tuan rumah melihat apa yang dia lakukan, dia akan menundukkan lagi pandangannya, dan begitulah seterusnya. Dia selalu mencari kesempatan untuk melihat apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi ketika manusia melihatnya, maka dia akan tampakkan dirinya sebagai hamba Allah yang menjaga pandangan mata. Nah, ini Allah ingatkan, kata Ibnu Abbas, wa qad ittala Allahu min qalbihi annahu wadda allaw ittala'a ala farjiha. Padahal kata Ibnu Abbas, Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengetahui apa yang tersembunyi di dalam mata, di dalam hati sang pemilik mata khianat ini. Bahwa seandainya bisa, dia bahkan sangat ingin melihat kemaluan atau melihat aurat daripada wanita cantik itu, waliyadzubillah. Maka kita lihat, inilah yang dimaksud sebagai pemilik mata khianat itu. Jadi seorang pria, seorang laki-laki yang di hadapan manusia, dia tampakkan dirinya sebagai pria yang soleh, yang menundukkan pandangannya, tidak mau melihat yang haram. Tetapi kalau jauh dari pandangan mata manusia, maka dia memuaskan nafsunya untuk melihat apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat-sahabat sekalian, seharusnya kita berusaha untuk meyakinkan diri kita bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti melihat, menyaksikan apa yang kita lakukan. Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti melihat betul, melihat persis apa yang kita lakukan, meskipun tidak ada satupun pandangan mata manusia yang melihatnya. Allah mengatakan, alam ya'lam bi anna Allah yara. Tidakkah dia mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu selalu melihat apa yang dia lakukan. Dan semua itu akan terungkap dan tersingkap pada yaumul hisab, di mana Allah katakan, wa wudi'al kitabu fataral mujrimina mushfiqina mimma fihi. Pada hari kiamat itu nanti buku catatan amal kita akan diletakkan, akan dibuka, sehingga para pendosa ketika melihat isi catatan amal itu, mereka merasa prihatin, merasa takut, merasa khawatir dengan apa yang ada di dalam catatan itu. Sehingga sehingga mereka mengatakan, ya wailatana ma li hadzal kitabi la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Duhai, betapa celakanya kita ini. Kenapa buku catatan amal ini tidak menyisakan sedikit pun yang kecil maupun yang besar, melainkan dia mencatatnya, menghitungnya. Wa wajadu ma'amilu hadira wa la yadhlimu rabbuka ahada. Dan pada hari itulah mereka akan melihat, menemukan bahwa apa yang selama ini mereka kerjakan, termasuk yang mereka lakukan dalam kesendirian, semuanya hadira, semuanya hadir, semuanya muncul, semuanya terungkap pada hari itu. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah menzalimi hambanya sedikit pun. Maka sahabat-sahabat muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini adalah salah satu renungan penting bagi kita semua. Siapapun kita, mungkin kita tidak lepas dari dosa-dosa kesendirian ini. Maka mudah-mudahan renungan singkat ini bisa menjadi pengingat, bisa menjadi motivasi bagi kita semua untuk berusaha semaksimal mungkin menjauhkan diri, menghindarkan diri, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari dosa-dosa kesendirian ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.